Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Taktis dimanapun berada, Alhamdulillah saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata yang berada di kota Wotu, Luwu Timur, Banua Pangkah. Ya. Banua Pangkah ini awalnya diinisiasi oleh anak muda yang kemudian mengubah satu objek, mengubah satu hutan mangrove ya, sebuah hutan mangrove ini menjadi satu objek wisata. Ya, bicara tentang anak muda, di depan saya juga ini ada anak muda. Ya, insya Allah. Ini adalah dai muda, insya Allah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang terkait tentang beberapa hal ya, beberapa hal yang mungkin cukup viral mungkin di beberapa media, termasuk di media sosial ya. Jadi oh ya maaf, saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah Ustadz Kadir ya. Beliau adalah salah satu tokoh muda di kota Wotu ini yang banyak memberikan ya memberikan inspirasi lah kepada anak muda di sini. Kemudian menjadi dai, kemudian juga pernah menjadi anggota pengurus PHBI sampai sekarang malah. Sampai sekarang, alhamdulillah. Nah tapi beliau juga adalah seorang aktivis dakwah tentunya. Baik, pemirsa Taktis yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal-hal yang menarik ini yang viral ini ya di beberapa media terkait tentang khilafah, Ustaz. Khilafah ini karena ya mungkin banyak orang sudah pernah mendengar kata khilafah. Ya, tapi apa itu khilafah? Mungkin banyak orang juga yang belum terlalu tahu ya. Ustaz Kadir bisa dijelaskan dulu apa itu khilafah? Iya. Baik. Alhamdulillah, Ustaz. Khilafah jadi alhamdulillah sekarang ya karena dengan adanya juga media sosial. Iya, betul. Jadi khilafah itu sudah hadir di setiap rumah, setiap orang. Iya. Bahkan di Wotu mungkin juga ya. Iya, alhamdulillah. Di daerah yang jauh di sini ya kata khilafah tidak asing lagi. Ya, tidak asing lagi karena ini berkat perjuangan teman-teman melalui diskusi juga, sebaran-sebaran buletin. Di situ kan biasa ada di dalamnya dia ada tentang gimana sih itu khilafah, apa perannya dan kira-kira masalah peluangnya dan ancamannya sudah ada digambarkan di situ. Jadi intinya lah masyarakat di daerah sini tidak asing lagi tentang khilafah. Sudah bisa membedakan mana khilafah hilafiyah ya? Ya, sudah bisa. Sudah bisa karena mereka juga tentang ya khilafiyah kan, karena juga di sini ada juga kelompok-kelompok Islam yang memang sering mendakwahkan tentang khilafiyah. Bisa mungkin sedikit dijelaskan dulu Ustaz, apa itu khilafah? Iya. Jadi khilafah adalah merupakan payung hukum untuk menjalankan syariat Islam. Jadi intinya bahwa khilafah adalah sebuah bentuk negara yang menjalankan sistem pemerintahan Islam. Ya, sistem pemerintahan Islam yang mempunyai kawasan dan daerah yang tentu dengan yang di dalamnya menjalankan syariat Islam yang dipimpin yang namanya seorang khalifah. Ya. Jadi khilafah ini akan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan umat, akan menjadikan penyatuan tentang perbedaan-perbedaan permasalahan umat. Dia akan menjadi pemersatu umat, di bawah panji-panji Islam. Intinya khilafah itu adalah satu bentuk institusi negara ya.
negara bentuk institusi negara dalam Islam untuk menerapkan syariat Islam secara kafah itu Kafah, saja. ya. Tapi ada apa lagi? Ada satu pandangan yang mengatakan bahwasanya khilafah saat ini itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Gimana pendapat Ustaz? Iya. Ya, sebagian orang mengatakan itu, bahkan juga ada ulama yang mengatakan begitu. Gitu. Khilafah tidak sesuai lagi dengan zaman, perkembangan zaman. Perlu sebenarnya mereka berikan penegasan kembali bahwa Al-Quran diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menjamin akan keasliannya dan menjaganya selamanya, dan ternyata Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak lekang waktu, ya, tidak dilekang waktu. Artinya dia akan berlaku untuk sampai akhir zaman, ya. Nah, termasuk adalah khilafah adalah merupakan ajaran Islam. Nah, mestinya dia harus berlandaskan di situ, ya, bahwa ajaran khilafah adalah merupakan ajaran Islam. Berarti tidak benar kalau ada yang mengatakan dia tidak sesuai dengan makanya perlu ditegaskan kepada mereka bahwa harus kembali ke situ dulu. Ya, jadi ulama-ulama seperti ini ya mesti kita ingatkan kepada mereka. Kenapa justru Allah sendiri menjaga Al-Quran, dan khilafah itu adalah ajaran dari Al-Quran sendiri. Ya, karena ada sebagian orang berpandangan bahwasanya ajaran Islam itu, tanda kutip ya, ajaran Islam itu kolot gitu ya. Jadi tutup kepala bagi perempuan lah, kemudian potong tangan bagi pencuri lah, kemudian balas bunuh. Itu katanya adalah syariat-syariat yang tidak lagi relevan untuk zaman saat ini. Makanya ada yang berkesimpulan bahwasanya khilafah salah satu payungnya itu tidak relevan dalam apalagi tidak relevan lagi untuk zaman saat ini gitu. Yang relevan itu katanya demokrasi, HAM dan seterusnya. Begitu. Padahal gimana pandangan Ustaz? Iya. Pandangan-pandangan seperti ini ya kan mereka dilatar belakangi dengan hak asasi manusia yang mereka perjuangkan. Kalau dia lihat tentang praktek dari khilafah itu sendiri kan kebebasan manusia itu dibatasi. Ya, batasi dalam tanda kutip, batasi dalam keadaan artinya harus mereka taat. Ya, bukan batasi karena sesuatu yang dipaksakan tidak ada penjelasannya. Ya, dibatasi. Seperti contoh perempuan atau muslimah itu ya mereka harus menutup aurat, menutup auratnya. Padahal perempuan-perempuan sekarang di era kapital dan dengan alasan hak asasi manusia menganggap pakaian muslim itu mengekang wanita, mengekang wanita. Dengan dia tidak bebas berekspresi, alasan seperti itu yang mereka, sehingga di zaman modern ini mengatakan ya khilafah tidak relevan dengan masa sekarang karena tuntutan modernisasi, modernisasi. Tapi kalau kita lihat justru tuntutan modernisasi hari ini justru mereka terjebak dengan akan hal itu. Semakin bebasnya manusia hari ini ya mereka terjerumus ke jurang kemaksiatan, dunia gelap, seperti contoh banyaknya gadis-gadis, perempuan-perempuan yang kita lihat ya justru bebasnya dia mengubar aurat ya justru mereka menjadi kayak macam incaran laki-laki iseng lah atau apa ya, bukan lagi iseng, ada memang lelaki yang memang berani mengganggu. Berarti angka termasuk angka tingkat pemerkosaan jadi sangat tinggi ya. Tingkat pemerkosaan sangat pelecehan juga tinggi. Iya. Jadi sangat disayangkan. Jadi sangkaan-sangkaan mereka tentang mengekang muslimah, perempuan-perempuan itu justru
eh, membuat perempuan yang menderita ya menjadi korban. Justru ketika dia membuka auratnya malah rentan. Ya, rentan dengan berbagai ancaman, gangguan dan seterusnya ya. Malah kalau ditutup mungkin malah aman ya. Iya, maksudnya auratnya tertutup dengan rambut tuh malah. Ya, kan kalau aman. kita lihat sekarang ya, baru kalau wanita muslimah paling mereka dibully kayak macam ya assalamualaikum kayak macam dibully seperti itu. Kalau tidak balas mereka tanya casingnya saja. Ya padahal ya beda kalau yang sumpama buka aurat sebenarnya paling banyak lah kata-kata nakal lah atau bahkan sampai kontak fisik pelecehan fisiknya. Iya, itu baru satu contoh ya. Iya. Belum lagi kalau kita lihat dari konteks apalagi sanksi hudud ya, potong tangan. Ada yang mengatakan penjara lebih efektif. Ternyata semakin banyak penjara, semakin banyak pencuri. Ya. Pencuri masuk, keluar jadi lebih profesional. Karena ketemu sesama pencuri ya penjara kan, belajar jadi kuliah itu. Tapi kalau dalam Islam faktanya kalau pencuri dikenai hukum potong tangan maka apalagi istilahnya sanksi sosialnya jauh lebih berat. Tidak di penjara tapi sanksi sosialnya jauh lebih berat karena ketika ada orang yang tangannya terpotong maka selamanya orang punya ingatan dan itu tidak diinginkan ya. Itu tidak diinginkan dan itu bisa mencegah orang untuk melakukan pencurian atau sebelum terjadi itu orang tidak akan melakukan karena sanksi sosialnya jauh lebih lama, lebih lama. Ingatan di masyarakat wah ini mantan ini kriminal. Jadi saya sepakat ini sepertinya apalagi kalau ungkapan-ungkapan seperti ini tidak tepat. Jadi istilahnya malah ini lebih modern kayaknya. Islam ini lebih maju ya. Tapi yang satu lagi Ustaz, kalau di sekarang kan untuk penyelesaian kriminalitas itu harus di penjara, kok sekarang enggak justru penjara itu penuh. Berarti harus kasih makan. Iya, mana lagi dana kasih makan mereka. Nah, sekarang perbandingan tempat lembaga dengan penghuni itu overload. Jadi malah di sana banyak terjadi ya mungkin juga pelecehan seksual. Ya bukan di antara laki-laki perempuan, antara sesama jenis ada juga. Masya Allah. Tawuran. Iya. Tadinya mau menyelesaikan persoalan itu malah menimbulkan masalah baru. Iya. Nah ini lagi ada satu ada ungkapan lagi atau ada satu pertanyaan. Khilafah itu katanya pernyataan. Tepatnya pernyataan Ustaz. Khilafah itu katanya ciptaan para ulama bukan warisan Nabi SAW. Gimana itu? Wah. Ini malah diungkapkan oleh salah satu, nggak usah saya sebut namanya, petinggi di negeri ini. Katanya seperti itu. Jadi gimana? Jadi beliau itu enggak baca sirah, enggak baca sirah Nabi, sirah sahabat ya karena sahabat kan yang melanjutkan khilafah Rasulullah. Jadi kalau seperti itu ya, padahal sudah dipraktekkan, sejarah sudah mencatat dengan tinta emas. Jadi sejarah kan merupakan guru berharga bagi kita yang di belakang-belakangan. Jadi berarti dia tidak mengakui sejarah atau sampai di mana ya terpotong mungkin sejarahnya atau apa. Sehingga bahkan yang gelapa adalah diciptakan oleh para ulama-ulama sekarang. Itu ungkapan itu salah sih menurut saya. Ya, jadi Rasul sebenarnya membangun sebuah negara ya? Iya, di Madinah awalnya, kota Yastrib. Itu faktanya bisa diberikan contoh mungkin Ustaz. Faktanya negara yang kita sebut sebagai daulah Islam pertama yang dibangun oleh Rasul itu seperti apa di Madinah? Iya. Sebelum Rasulullah SAW berserta sahabatnya membangun daulah khilafah pertama di Madinah, sebenarnya Rasulullah itu berjuang di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun karena pemberlakuan hukum-hukum Islam itu butuh payung, butuh payung hukum, butuh formalisasi.
Nah, itu harus ada payung hukumnya. Nanti itu adalah payung hukum adalah khilafah atau daulah khilafah. Nah, makanya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, sebelum itu kan ada sahabat yang diutus ke kota Yastrib melihat di sana untuk mengontak kabilah-kabilah situ, kelompok-kelompok yang akan menyokong dakwah Rasulullah. Ya, sehingga pada akhirnya nanti Rasulullah hijrah ke Madinah dan ternyata masyarakat kota Madinah menyambut hangat Rasulullah berserta rombongannya. Dan ternyata Rasulullah ternyata di sini kota Madinah sangat cocok untuk apa yang unsur-unsur untuk sebuah daulah itu udah pas di kota Madinah dengan dukungan masyarakatnya, dengan dia punya wilayah kekuasaan daerah situ, sehingga dan juga sudah ada sehingga ya dibentuklah daulah pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, sehingga pemberlakuan syariat Islam, formalisasi syariat Islam ya kan berjalan. Ya, karena begini juga, kalau bagaimanapun juga kelompok-kelompok Islam hari ini getol mewacanakan syariat Islam atau ada partai politik praktis hari ini membicarakan syariat Islam, ya mereka juga tidak bisa berkutik karena payung hukum yang tidak sesuai, tidak menginginkan hal itu. Ya, berarti tidak, mungkin bahasanya tidak kompatibel ya, tidak cocok. Ya, untuk menerapkan Islam secara kafah dengan sistem pemerintahan yang diberlakukan, jadinya tidak pas. Ya, tidak pas ya. Demokrasi dipakai untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah, itu bagaimana modelnya? Iya, modelnya. Buktinya sekarang kemarin ini yang lagi heboh, LGBT diberikan ruang di negeri kita, ya kan? Padahal dalam Islam kalau kemudian dikatakan demokrasi sejalan dengan Islam, harusnya dia diberi ruang. LGBT itu sanksinya berat dalam Islam. Jelas. Dia tidak ada ruang bagi LGBT dalam negara Islam. Tapi dalam negara demokrasi itu sah-sah saja karena itu bagian dari hak asasi. Nah, ya saya jadi benar tadi ya. Jadi tidak bisa menggunakan sistem yang lain untuk kemudian menerapkan Islam secara kafah. Berarti terkait tentang terkait tentang bahwasanya khilafah itu ciptaan para ulama, ini kayaknya imajinasi saja ini. Imajinasi saja ini. Ya, harus membuka lagi kitab-kitab para ulama. Ya, karena sudah banyak sebenarnya yang membicarakan atau kemudian sudah banyak penjelasan para ulama terkait khilafah itu sendiri ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan saya. Ya, khilafah itu ancaman KRI. Nah, ini gimana nih? Ya, ancaman bagian ya, katanya ancaman. Iya. Ini juga menjadi kayak macam fenomena juga, artinya ya di sisi lain kita membutuhkan semacam solusi yang betul-betul untuk menyelesaikan permasalahan saking kompleksnya permasalahan hari ini, songketnya permasalahan hari ini. Dan rupanya sampai hari ini solusi-solusi itu memang ada, tapi rupanya tidak memberikan jalan keluar, ya, tidak memberikan jalan keluar. Bahkan permasalahan itu semakin menganga, ibarat luka semakin lebar, semakin lebar. Nah, padahal ada jalan yang pernah dijalankan, diterapkan di umat manusia, dan peradaban ini ya cukup lama bertahan. Nah, ini kita coba sodorkan ke mereka dengan memberikan penjelasan yang lebih ilmiah, lebih dengan pendekatan historis, ya, dengan dan juga memberikan penjelasan yang lebih humanis juga, ya, sehingga mereka juga bisa dapat menerima. Tapi
di kalangan mereka yang menolak ya ini menganggapnya sebagai ancaman karena ya sebenarnya sih ancaman untuk menyelesaikan permasalahan umat bukan di situ sisinya di penilaian mereka. Ancaman mereka adalah bahwa ya mungkin mereka yang anti khilafah ini ya mereka nanti tidak dapat panggung nantinya, susah lagi untuk bagaimana mengelola sumber daya alam secara swasta atau kan sekarang banyak penguasa ya termasuk juga pengusaha pengusaha untuk dalam mengelola sumber daya alam, padahal kalau khilafah nanti diterapkan ya sumber daya alam itu dikembalikan ke negara-negara yang harus kelola. Jadi sebenarnya mereka menggembar-gemborkan ancaman ya bukan sebenarnya ancaman kepada masyarakat secara luas untuk menyelesaikan permasalahan, justru ancaman bagi sekelompok orang ini ya begitu, sehingga dia bahasakan keluar itu ya menjadi ancaman. Jadi tidak benar kalau itu ada ancaman bagi yang karya, ancaman bagi sekelompok orang yang kepentingannya mungkin terganggu dengan ini, karena iya faktanya memang apa yang alat ukur yang dipakai sebagai sebuah ancaman itu tidak jelas ya. Iya, tidak jelas. Tidak ada barometer. Iya, tidak ada barometernya, tidak jelas. Coba seperti masalah permasalahan remaja hari ini. Coba apa dia punya solusi? Iya. Loh kok kita mendekati remaja untuk adanya pembelajaran kajian, justru mereka menculik, jangan sampai dilatih jadi teroris, padahal itu salah. Itu kebaikan. Iya, padahal kita mengajak mereka untuk dulunya ya remaja-remaja, kan saya sekaligus pembina remaja masjid. Nah, dulunya banyak remaja yang enggan ke masjid atau bahkan ya ke masjid tapi bolong-bolong ya. Alhamdulillah dengan mereka ya kita dekati, alhamdulillah sholatnya sudah mulai rutin, bahkan berjamaah di masjid. Tidak cukup dengan itu, ada kegiatan-kegiatan di masjid. Sehingga ya lambat laun orang tua juga mendukung. Ya, ada yang mendukung. Kalau begitu ya dia berikan kita ruang. Jadi kan pada dasarnya apalagi kita mengajak atau kemudian pada syariat Islam kafah. Nah kalau orang taat pada syariat itu kan dari negatif menjadi positif, ya kan? Dari yang tadinya bolong-bolong sholatnya menjadi sempurna sholatnya, dari yang tadinya mungkin apalagi istilahnya maksiat menjadi taat. Sekiranya itu nilainya sesuatu hal yang positif, mestinya didukung. Mestinya didukung. Ini harusnya tidak dijadikan sebuah ancaman. Jadi adanya kekhawatiran orang tua tentang kalau anaknya ikut kajian tentang semuanya. Mungkin begini Ustaz, mungkin yang dimaksud ancaman encourage ini seperti yang tadi Ustaz bilang ya. Jadi ketika ada yang bersuara keras, jangan serahkan sumber daya alam ini kepada asing dan asing misalnya. Nah, itu mungkin ancaman. Itu mungkin ancaman. Seperti itu. Nah, baik. Tapi ini ada satu persoalan lagi yang ini dari kalangan umat Islam sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak usahlah dakwah khilafah dulu, dakwah tauhid dulu. Dakwah tauhid, karena Rasul itu katanya itu di Mekah itu dakwah tauhid dulu. Dia tidak mengajak. Mana dalilnya katanya? Apalagi bahwa khilafah itu adalah tujuan dakwah itu tujuannya adalah tauhid, bukan khilafah. Sampai ada satu postingan yang menurut saya ini nyinyir sekali ya, yang mengatakan ya ini orang-orang yang memperjuangkan khilafah ya boro-boro perjuangkan khilafah, ngajinya belum beres, bahkan ngaji di trotoar katanya ya. Ini gimana kawan Ustaz tentang ini? Ya, saya komen tadi yang datang ngajinya di trotoar. Sebenarnya itu hanya sebagai trik saja untuk mendekati objek dakwah. Objek dakwah. Jadi kalau tentang tadi tentang menjadi kenapa sih perlu diperjuangkan? Ya,
memang awalnya Rasulullah SAW memperjuangkan dakwah tauhid memang. Sebagaimana juga kita kontak orang ya harus ke tauhid dulu. Tapi tidak sebatas itu terus perjuangan kita ke tauhid dulu. Ya karena ya permasalahan kita di luar itu sangat kompleks. Ya, permasalahan sosial masyarakat tentang muamalah, gitu kan? Ya butuh penyelesaiannya. Jadi bukan kita ditunggu akhlak kita semua baik semua, ya akhlak baik semua. Sehingga padahal di luar sana kan ya perempuan-perempuan masih banyak yang beraurat. Jadi mungkin kita asik, mungkin dalam keluarga kita alhamdulillah tergolong taat ya dalam beribadah, tapi setelah keluar ya kita tidak bisa pungkiri karena kita ini dalam hal sosial ya tentu bersinggungan dengan manusia-manusia lainnya. Yang manusia-manusia lainnya itu ya entah itu pemikirannya atau memang sudah pernah itu penampakannya. Kita tidak bisa hindari kalau di luar sana ternyata masih ada perempuan kelihatan auratnya. Nah, di sini kan dibutuhkan dakwah politik untuk menegakkan itu ya, supaya ada semacam ketegasan. Jadi juga ya Rasulullah SAW berserta sahabatnya berjuang ya kalau dikatakan tidak perlu diperjuangkan itu apa ya kan mereka juga berjuang. Iya. Ya mereka juga berjuang. Kenapa mereka mengontak para tokoh-tokoh kabilah ya sampai mengajak masuk Islam ya atau Tapi bahkan dilempari batu ya mereka mendapat ancaman perlakuan fisiknya atau bahkan perang ya perang. Rasulullah juga sendiri kan turun di medan perang, bukan hanya menyeru ke pemerintah, beliau juga turun di medan perang untuk menegakkan ajaran Islam melalui daulah khilafah itu. Jadi kalau ungkapan seperti ini yang tidak diperjuangkan ya, apalagi kita kan mau mengikuti sunnah Nabi tarikul dakwah Rasulullah SAW. Jadi kita juga bukan melakukan ini tidak ada contohnya, ya bukan hasil ramuan ulama ya seperti kata tadi ciptaan ulama. Ya, ini kan sudah pernah dipraktekkan. Ya. Nah, tinggal kita melakukan dakwah ini ya ibaratnya dari cara kita menyampaikan, ya cara menyampaikan masyarakat sini dengan bahasa ini ya supaya mereka lebih mudah. Karena sebenarnya dakwah itu bisa diterima masyarakat bukan karena isi dakwanya yang keras atau apa, dari cara penyampaiannya saja. Penyampaiannya perlu ada mungkin ramuan khusus, apalagi sekarang kan seperti di kalangan anak muda. Kalangan anak muda kan milenial sekarang hari ini. Nah, seperti tadi itu ngaji di trotoar itu adalah salah satu uslub saja, cara saja untuk supaya mereka ada giroh untuk hijrah ke kaji Islam. Benar. Iya. Ya, jadi jadi kurang tepat ya kalau kemudian dikatakan. Jadi tidak bisa mungkin bahasa lainnya tidak perlu dibentur-benturkan antara dakwah tauhid dengan dakwah khilafah mungkin ya atau kalaupun mungkin juga khilafah itu memang bukan tujuan. Mungkin ya. Bukan tujuan mereka. Ya. Tapi sarana untuk sampai pada tujuan. Yaitu penerapan Islam secara kafah. Jadi tidak perlu dibenturkan antara tauhid sama khilafah. Karena untuk kalau saya sendiri berpikir, jadi untuk bisa supaya tauhid itu bisa mengakar di tengah masyarakat butuh khilafah. Betul. Jadi kalau tidak ada khilafah gimana caranya? Jadi kita agak susah. Misalnya sekarang tauhid kita meminta kita untuk taat sepenuhnya hanya kepada Allah. Kalau tidak dengan khilafah, dengan apa coba? Dengan demokrasi, demokrasi malah membuat kita syirik kalau menurut apalagi hemat saya ya.
malah membuat kita syirik. Kenapa syirik? Karena demokrasi itu membolehkan sesuatu yang diharamkan Iya. dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan Dihalalkan. gitu ya. Dibolak-balik. Jadi bolak-balik. Iya, Puasa Ramadan itu kan wajib ya. Tapi kalau dalam negara sistem demokrasi boleh orang tidak berpuasa. Buktinya itu penjual coto banyak yang gitu. Baru tidak bisa dilarang juga. Pada faktanya ya mereka semestinya ya kalau diberikan pembinaan, penjelasan, tapi kan kalau ditegur ya Iya. saya mau makan apa? Bagian dari hak asasi. Gitu. Bahkan ada ungkapan mengatakan hormati orang yang tidak berpuasa. Iya. Ini kan aneh. Itu keluar juga dari pejabat negeri kita ya, ini luar biasa. Jadi seperti itu. Nah ini yang terakhir saja. Nah itu katanya khilafah itu tidak perlu diperjuangkan Ustaz. Itu hadiah. Berdasarkan dalil wadallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi katanya kalau kita sudah aman, beriman. Wa amilus salihat dan beramal saleh, maka la yastakhlifannah, maka sungguh-sungguh kami akan berikan dia kekuasaan. Jadi kan asal katanya juga khilafah ya. Jadi kekuasaan itu hadiah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau hadiah tidak usah diperjuangkan. Bagaimana menurut Ustaz? Dengan tanggapan seperti ini? Begini, jadi tegaknya daulah Islam pertama di Madinah. Kalau kita baca sejarahnya, apakah itu hadiah? Apa tidak membutuhkan suatu perjuangan? Ya, suatu perjuangan. Padahal sebelum itu kan Rasulullah dengan sahabat memperjuangkan dakwah, mengontak orang, bahkan ketua-ketua kabilah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan terjangnya. Ya kan sahabat Rasulullah banyak juga yang muda-muda ya, banyak anak muda. Ya, butuh mental, butuh mental. Nah itu adalah perjuangan, tidak sekedar hadiah. Jadi kalau ungkapan seperti itu ya dia harus belajar sejarah dulu bagaimana sirah Nabi dan sahabatnya, bahwa penegakan daulah khilafah pertama di Madinah adalah butuh perjuangan, dan juga ya Rasul sendiri ya terjun untuk memperjuangkannya, terjun sendiri dalam perjuangan itu. Jadi ya kalaupun itu dalam ada yang menyimpulkan itu hadiah, dia kalau sampai sudah menjadi orang-orang beriman, ya. Kalau ditarik ke hari ini di serba modern ini, justru kita berkesimpulan kapan sih orang mau beriman sampai beriman semua? Ya, karena dengan adanya paham kebebasan hari ini, ya, justru sangat sulit diwujudkan itu. Jadi harus memang diperjuangkan. Nah, memang dibutuhkan payung, dibutuhkan hukum. Ya, contoh ya seperti aturan lalu lintas, ya, aturan pemakaian helm standar ya. Nah, karena sudah ada undangnya tentang pemakaian helm standar, ya bukan hanya karena gaya-gayaan, tapi itu kan menyelamatkan si pengemudi, si pengendara. Ya. Jadi sempama tidak ada undang-undangnya ya mungkin si pengendara motor ya abai dengan itu, buat apa saya pakai kita bisa aja mengendarai motor tanpa helm, ya tanpa helm. Nah, tapi karena ada undang-undangnya dan penerapannya di lapangan, ya kalau kena ditilang atau apa, itu kan termasuk salah satu contoh kecil dalam penerapan kebaikan, menuju kebaikan. Nah, tentang khilafah ini kan diperjuangkan kebaikannya ya bukan hanya dalam satu aspek saja, bahkan ya seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya umat Islam tapi seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia.
Ya. Jadi saya sangat pernah juga teman ini ada teman dia saking bergairahnya ngontak ya dia itu ndak pokoknya biar non muslim dia kontak juga. Tapi kontaknya seperti itu dengan permasalahan-permasalahan umat hari ini. Kira-kira solusinya apa kalau bukan Islam? Ya. Dan perbincangannya itu cukup panjang dan ternyata non muslim manggut-manggut, artinya dia paham bahwa kalau begitu Islam yang selama ini saya kenal ya hanya ibadah, ya tidak sampai segitunya diatur. Artinya dalam hal ini konsep Islam itu ya untuk memang menyelesaikan permasalahan umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam sendiri. Ya. Artinya ini tidak bisa dikatakan sekedar hadiah ya. Ini patut untuk diperjuangkan. Sebagaimana Rasul berjuang sehingga kemudian daulah Islam pertama tegak di Madinah. Gitu ya. Jadi baik pemirsa taktis yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jadi sebenarnya persoalan khilafah ini adalah persoalan yang harusnya mungkin ya, harusnya mungkin menjadi sesuatu yang familiar atau dikenal lah oleh umat Islam. Ya, karena khilafah ini kan sebenarnya berlangsung cukup lama di tengah-tengah kaum muslimin. 1400 tahun, kurang lebih 1400 tahun. Cuman anehnya ini kita baru kehilangan khilafah selama kurang lebih 200 tahun ya. Umat Islam sudah lupa. Bahkan atau mungkin sengaja sengaja untuk lupa, atau ada satu rekayasa yang membuat umat Islam ini tidak lagi mengetahui sejarah khilafah itu sendiri. Padahal ini kan rentan waktunya tidak terlalu lama ya, sekitar 100 hingga 200 tahun lah kita dikuasai oleh kapitalisme saat ini. Umat Islam itu kalau kita apalagi selanya kita coba berbincang dengan mereka tidak tahu, atau mereka bayangan-bayangan tentang kekuasaan Islam dalam bentuk sistem pemerintahannya yang berjalan selama 1400 tahun, mereka tidak ada bayangan sama sekali. Padahal itu tertoreh dalam tinta emas sejarah umat manusia. Barat pun mengakuinya ya. Bahkan bukti-bukti empirisnya sekarang masih ada. Bukti sejarahnya masih ada. Jadi dan semua itu buah dari perjuangan. Buah dari perjuangan ya. Bukan satu hal yang datang tiba-tiba kepada kaum muslimin ya. Buah dari sebuah perjuangan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel ya, dan kemudian Umar bin Khattab menaklukkan sampai ke Palestina. Dan kemudian Islam pun menaklukkan sampai ke daratan Afrika, ke daratan Eropa Timur dan seterusnya. Ini melalui satu perjuangan yang luar biasa ya. Nah, sekira itu sebenarnya masih banyak ini kita mau bincang-bincang ini, tapi karena waktu mungkin di lain waktu ya. Kalau bicara tentang topik khilafah ini mungkin tidak habis-habis Baik Ustaz, terima kasih banyak waktu yang telah diberikan kepada kami ya. Kita bisa berbincang terkait tentang topik-topik khilafah saat ini. Kami mendoakan semoga apa yang Ustaz usahakan di tempat ini, di WOTU ini ya, membina remaja, kemudian mengenalkan umat Islam terkait tentang jati dirinya, mengembalikan memori mereka terkait tentang khilafah. Semoga Allah mudahkan. Baik, pemirsa taktis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga saya tidak menyimpulkan, tapi semoga ini ada manfaatnya. Pemirsa bisa mengambil pelajaran dari sana, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada episode-episode berikutnya. Tentu saja membahas fakta teraktual, lebih tajam, lebih kritis, tapi tetap solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.